Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Dan apabila kamu sekalian diberi penghormatan atau salam, maka balaslah penghormatan atau salam yang lebih baik atau lebih sempurna, atau balaslah dengan yang setimpal. Sesungguhnya Allah itu selalu memperhitungkan segala sesuatu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu ismun min asma'illahi fa'afsuhu bainakum." Wa fi riwayatin, "Idza sallama al-muslimu 'ala al-muslimi farda 'alaihi sallat 'alaihi al-malaikatu 70 marratan. Fa in lam yarudd 'alaihi radda 'alaihi man hum ma'hu thumma yal'anunahu 70 marrah." Salam itu adalah nama dari beberapa nama Allah. Oleh karena itu, siarkanlah salam itu di antara kamu. Di dalam riwayat lain, apabila seorang muslim memberi salam kepada saudaranya muslim dan dia membalas padanya, maka para malaikat memohonkan sholawat atau tambahnya kebaikan baginya 70 kali. Apabila dia tidak membalasnya, maka orang-orang yang bersamanya, yakni para malaikat yang membalasnya, dan mereka menguntungkan dan mereka mengutuknya 70 kali. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah berjalan melewati suatu kaum dan dia tidak memberikan salam kepada mereka. Kemudian berkata, "La yamna'uni minas salami alaihim illa anni akhsha alla yaruddu alayya pada'al anahumul malaikah." Tidak menghalangiku memberi salam kepada mereka, kecuali aku khawatir kalau mereka tidak membalas, maka para malaikat akan mengutuk mereka. "Idza marartum biqaumin fasallimu alaihim fa idza sallamtum alaihim wajaba alaihimur raddu." Apabila kamu sekalian melewati suatu kaum, hendaklah memberi salam kepada mereka, dan bila kamu sudah memberi salam, maka mereka wajib menjawabnya. Dia, yakni Abu Muslim Al-Khawlani berkata, "Yusallimul mashi al-qaidi was-saghiru alal-kabiri war-rakibu alal-mashi warakibul farasi ala rakibil khimari." Seyogyanya orang yang berjalan memberi salam pada orang yang duduk, anak kecil memberi salam pada orang tua, yakni orang kecil memberi salam pada orang yang besar,
orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan, dan orang yang naik kuda kepada orang yang naik himar. Dan orang yang datang dari belakangmu hendaklah memberi salam, dan hendaknya orang yang menjawab mendengarkan jawabannya. Karena jika tidak terdengar, maka tidak merupakan jawaban, dan hendaklah seorang beri salam pada keluarganya bila masuk rumah. Kalau sekiranya tidak seorang pun di dalam rumah itu, hendaknya dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan tetap dilimpahkan kepada kami sekalian dan kepada para hamba Allah yang soleh-soleh. Karena para malaikat akan membalas jawabannya, maka dia mendapatkan berkah yang lebih banyak dan lebih sempurna. Para ulama berselisih di dalam masalah salam pada anak-anak kecil. Maka sementara berpendapat hendaklah memberi salam kepada mereka. Sebagian berpendapat tidak usah memberi salam kepada mereka. Sementara yang lain berpendapat bahwa memberi salam kepada mereka itu lebih utama daripada tidak. Dan kita bersetuju dengan yang ini. Di dalam kitab Zuhdatul Masail, apabila seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Zaid, umpamanya assalamu alayka ya Zaid, kemudian Amr yang membalas, maka kewajiban belum gugur daripada Zaid. Di dalam kitab Rawdatul Ulama, apabila seorang berhadapan dengan seseorang yang lain, maka para ulama fikih sama berselisih. Sementara mereka berpendapat orang yang datang dari kota hendaknya memberi salam kepada orang yang datang dari desa. Karena dia datang dari daerah aman, maka selayaknya memberi salam kepada orang yang datang dari desa sebagai pemberian selamat tentang keadaan di kota. Sementara yang lain berpendapat justru orang yang datang dari desa hendaknya memberi salam pada orang yang datang dari kota. Karena orang yang datang dari kota itu dianggap dari tempat atau daerah yang lebih utama. Cukuplah ini sebagai petunjuk bagimu bila kamu puas, dan siarkan pada orang-orang petunjuk yang jelas, laksana sinar bagi orang yang membaca. Dan takutlah kamu daripada ulama, dari para ulama seperti mereka memegang pedang yang tajam mengkilat. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya fi kitabil lam tajalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab." Barang siapa menulis sholawat untukku dalam sebuah kitab, maka para malaikat tetap memohonkan ampunan baginya selama namaku masih tertulis di dalam kitab itu. Diterangkan bahwa memulai salam sebelum bicara atau sebelum hajat atau melaksanakan hajat hukumnya sunnah yang sangat diharapkan dan tidak wajib. Dan mendengarkannya juga sunnah, bahkan wajib menurut qaul yang soleh, yang sahih, dan juga merupakan sunnah kifayah bagi orang banyak. Sedang menjawabnya atau membalasnya fardu kifayah. Apabila merupakan rombongan, cukuplah salah seorang dari mereka yang memberikan salam. Dan kalau masing-masing memberikan salam, maka lebih utama dan lebih sempurna. Dan demikian juga menjawabnya tetap wajib. Sekiranya tidak didengar suatu jawabannya, maka tetap belum gugurlah fardu kifayah itu. Sehingga diterangkan kalau sekiranya orang yang memberi salam itu
peka, maka orang yang diberi salam wajib menggerakkan dua bahunya, sehingga kalau sekiranya orang yang beri salam itu tidak peka, tentu mendengarkannya. Diterangkan juga kalau sekiranya seorang memberikan salam Assalamualaikum dengan kata ganti tunggal, maka jawabannya Waalaikumsalam dengan kata ganti jamak. Karena sesungguhnya orang mukmin itu tidak sendirian, bahkan selalu disertai malaikat. Tidak seyogyanya, maka tidak seyogyanya bila orang yang memberikan salam itu mengucapkan Assalamualaikum dengan kata ganti tunggal. Sebab kalau dia mengucapkan yang demikian, berarti dia telah menghalangi para malaikat dan menghalangi dirinya sendiri dari rahmatnya, yakni rahmat dari para malaikat. Dan kalau toh mereka para malaikat itu tidak memerlukan salam kita, maka tidak berarti engkau tidak menghajatkan jawaban mereka yang mengandung rahmat. Adapun jawaban salam yang lebih utama ialah dengan kalimat Waalaikumsalam dengan huruf wawu di mukanya. Kalau toh ditinggalkan huruf wawu itu juga boleh, tapi berarti meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Barang siapa memberikan salam, kalau mau ya dengan bentuk kata makrifat, yakni dengan alif dan lam, atau sama dan boleh juga dengan bentuk kata nakiroh tanpa alif dan lam dengan tanwin di akhir, yakni salamun. Adapun salam dalam sholat, maka selalu dengan bentuk makrifat. Disyaratkan menjawab salam itu dengan spontan, dan kalau jawaban itu diakhirkan kemudian menjawabnya, maka tidak dianggap jawaban. Dan adalah dia itu berdosa sebab telah meninggalkan jawaban terhadap salam, dan hal itu dianggap termasuk penghinaan terhadap orang muslim yang memberikan salam. Dan kalau ada kiriman salam dari orang lain lewat orang yang disuruh atau didapatkan dalam surat, maka wajib menjawab dengan spontan. Tidak boleh memberikan salam pada orang ahli bid'ah, orang kafir, dan orang yang main-main. Para ulama berselisih dalam menjawab salam pada orang kafir dan memulai atau memberi salam pada mereka. Mazhab kita mengharamkan memulai atau memberi salam pada mereka, dan wajib menjawab dengan cukup mengucapkan alaika tanpa huruf wawu atau alaika misluhu. Telah ada pada kita dalil yang menunjukkan tidak adanya sunnah memulai memberikan salam pada mereka, yaitu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabdilul yahuda wan nasara bisalami wa idza laqitum akhadahum bit tariqi wattarruhu ila manhi. Jangan kamu sekalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang Nasrani, dan bila mana kamu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah atau pepetkanlah dia kepada jalan yang menghalangnya. Karena memulai salam itu menunjukkan bahwa kita memuliakan mereka, dan kita tidak boleh memuliakan orang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu imanan kamilan wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dengan iman yang sempurna. Kamu tidak beriman sehingga kamu sekalian saling cinta mencintai.
Maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu, bila mana kamu melaksanakan, kamu akan menjadi cinta mencintai. Siarkanlah salam di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Di dalam hadis tersebut suatu anjuran yang besar, artinya agar supaya menyiarkan salam dan menyemarakkannya di kalangan kaum muslimin semuanya, baik yang engkau ketahui atau kenal maupun yang belum engkau kenal. Disebutkan dalam kitab At-Tadarukaniyatu, makruh tahrim hukumnya memberi salam dengan keras kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, tapi menjawabnya wajib, karena dia bisa memperoleh dua keutamaan, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan menjawab salam. Dan demikian juga makruh tahrim memberikan salam pada orang yang sedang mendengarkan bacaan Al-Quran, orang yang mengulang pelajaran, dan hendaklah tidak memberikan salam pada salah seorang dari mereka yang sedang mengulangi pelajaran. Maka kalau memberikan salam, berdosalah dia. Dengan demikian juga kepada orang yang sedang azan dan orang yang sedang qomat. Menurut qaul yang soleh, menurut qaul yang sahih, tidak wajib atau membalas salam pada waktu-waktu tersebut. Demikian atau meskipun dengan suara rendah atau sudah selesai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinina falam yakul li syai'in fa'altuhu lima fa'alta wala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al. Wa qala ya Anas, inni musika bi wasiyatin fahfadha aksiri sholata bil laili tuhibbakal kafadatu wa idha dakhalta ala ahlika fasallim alaihim yazidillah bi barakatik wa in istata'ta alla ta'wiya ila firashika illa la tuharatin faf'al fa innaka mutta shahidan wa idha kharajta min indi ahlika fasallim ala man laqita yazidillahu hasanatik wa waqqir kabiral muslimina warham saghirahum akun ana wa anta fil jannati kahataini wa shabaka baina sababati wal wusta. Walam ya Anas, inna Allah yardu anil abdi fil luqmati yakuluha fa yahmadallaha alaiha wa syurbati mimma yashrabuha wa yahmadallaha ta'ala. Aku telah berkhidmat atau melayani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Belum pernah beliau menegurku terhadap sesuatu yang aku kerjakan. Mengapa itu engkau kerjakan? Dan sesuatu yang belum aku kerjakan, mengapa itu tidak engkau kerjakan? Beliau bersabda, hai Anas, aku berwasiat padamu, maka jagalah wasiat itu. Perbanyaklah sholat malam, maka engkau akan dicintai oleh para penjaga, yakni malaikat. Kalau engkau masuk ke rumah ahlimu, maka berilah salam kepada mereka. Niscaya Allah akan menambah berkah kepadamu. Kalau sekiranya engkau bisa, jangan masuk tempat tidurmu atau tidur kecuali dalam keadaan suci, maka kerjakanlah. Maka kalau engkau mati, niscaya sebagai orang mati syahid. Dan jika engkau keluar dari rumah ahlimu, maka
berilah salam pada siapa saja yang engkau jumpai, niscaya Allah akan menambah kebagusanmu dan muliakanlah orang tua atau besar yang muslim, dan belas kasihanilah anak kecil atau orang kecil yang muslim. Maka antaraku dan kamu di dalam surga seperti ini, sambil beliau mengecarkan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Ketahuilah hai anak, sesungguhnya Allah itu rela terhadap hamba yang makan suap kemudian membaca alhamdulillah, dan seteguk air yang diminum kemudian membaca alhamdulillah ta'ala. Ibnu Salam radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nasu afshu salama wa atimut tu'ama wa sallu billaili wan nasu niyamun tadkhulul jannah. Hai manusia, siarkanlah salam, berikanlah makan, dan sholatlah di waktu malam pada waktu orang-orang sama-sama tidur, maka kamu akan masuk surga. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghuraban min alwanin kulluha yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha fiha minan na'imi ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khadara ala qalbi bashar. Qalu ya Rasulullah liman tilkal ghurab? Qala liman afsha salama wa at'ama ta'ama wa adab masyama wa salli bil laili wan nasu niyam. Qulna wa man yutiqiku dzalika ya Rasulullah? Qala sa'ukhbirukum an dzalik. Man laki akhahu wa sallam alaihi faqad afsha salama wa man at'ama ahlahu wa iyalahu min at-ta'ami hatta yusbi'ahum faqad at'ama ta'ama wa man shoma ramadana sitta min sawalin faqad adama siyama wa man shallal isya'a akhira wal ghadata ayil fajr ma jama'atin faqad shalla bil laili wan nasu niyam qaumul yahudu wan nasara wal majusi kama sarraqa bihil imamul andalusi rahimahumullah. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa kamar yang bermacam-macam. Semua itu bisa dilihat luarnya dari dalamnya, dan di dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar, serta belum pula terbayangkan di dalam hati manusia. Mereka berkata, yakni mereka itu bertanya, bagi siapakah kamar-kamar itu? Beliau menjawab, bagi orang yang menyiarkan salam, orang yang memberikan makan, orang yang selalu berpuasa, orang yang mengerjakan sholat malam pada waktu orang-orang sama tidur. Kami bertanya, siapakah orang-orang yang kuat mengerjakan itu semua, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, akan aku terangkan padamu dari semuanya itu. Barang siapa bertemu saudaranya dan memberi salam kepadanya, maka sungguh dia telah menyiarkan salam. Barang siapa memberi makan ahli keluarganya atau anak istrinya sehingga mereka kenyang, maka sungguh mereka telah berarti memberikan makan. Barang siapa berpuasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti dia telah selalu berpuasa. Dan barang siapa sholat isya yang akhir dan sholat subuh berjamaah, maka sungguh dia telah mengerjakan sholat malam pada waktu orang-orang sama tidur. Orang-orang yang tidur itu maksudnya ialah orang-orang Yahudi
Nasrani, dan orang-orang Majusi. Demikian seperti telah diterangkan oleh Imam Al-Andalusi rahimahullah. Dan makruh hukumnya memberikan salam kepada orang yang sedang meriwayatkan hadis, sedang azan, sedang iqamah, bila mana kaum atau orang-orang dalam keadaan sibuk dengan memuji atau menjawab azan dan qomat. Dan yang memberi salam itu berdosa, sedang mereka yang mendengarkan tetap wajib menjawabnya. Dan juga memberikan salam kepada orang yang sedang di WC. Menurut Abu Hanifah rahimahullah, dia yang mendengarkan salam wajib menjawab di dalam hati, tidak dengan lisan. Menurut pendapat Abu Yusuf, tidak wajib menjawab dengan mutlak. Menurut pendapat Muhammad, wajib menjawab sudah selesai hajat dari WC. Dan makruh juga memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Bahkan orang yang memberi salam itu berdosa dan tidak wajib dijawab. Demikian juga kepada orang yang minta-minta, apabila dia memberi salam tidak wajib dijawab. Kepada hakim yang sedang dinas di kantor dan dia tidak wajib menjawabnya. Kepada guru yang sedang mengajar dan tidak wajib pula dia menjawabnya. Kepada orang yang main catur, yang main meja panjang, yakni permainan yang diciptakan oleh salah seorang raja Persia, dan lain-lain permainan yang bertaruhan. Kepada orang ahli bid'ah, ahli ilhad, yakni orang yang ragu-ragu pada Allah dan musuh agama. Kepada orang zindik, yakni orang kafir pura-pura beriman. Kepada pelawak, kepada orang yang membaca atau bercerita dusta, kepada orang yang selalu lengah atau lupa, kepada orang-orang yang suka maki-maki, kepada orang yang mencaci maki, kepada orang yang duduk-duduk di pusat jalan sekedar untuk melihat wanita cantik, atau kepada anak laki-laki kecil yang menggairahkan, kepada orang yang telanjang baik berada di kamar mandi atau di tempat lain, kepada orang yang suka dan selalu bergurau, kepada si pendusta, kepada orang yang memaki-maki manusia, kepada orang yang sibuk di dalam pasar, kepada orang yang makan di pasar atau di warung sedang orang-orang sama melihatnya, kepada penyanyi, kepada orang yang suka menerbangkan burung merpati, dan kepada orang kafir. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man takallama qabla salami fala tujibu." Barang siapa berbicara sebelum salam, maka janganlah kamu jawab. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, sungguh iblis yang terkutuk itu menangis sewaktu seorang mukmin bersalam dan dia mengeluh, aduh celaka, dua orang mukmin itu tidak akan berpisah sehingga keduanya diampuni dosanya. Para ulama berkata, penghormatan orang Nasoro itu meletakkan tangan di mulut, penghormatan orang Yahudi itu berisyarat dengan jari, penghormatan orang Majusi itu menyondongkan badan, penghormatan orang Arab itu dengan ucapan hayya kallahu, semoga Allah memberikan penghormatan kepadamu. Dan penghormatan orang yang beriman itu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah penghormatan yang paling mulia, yang paling baik. Imran bin Husaini radhiyallahu anhu menceritakan, seorang laki-laki telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bersalam assalamualaikum. Maka beliau membalas dan bersabda, bagimu 10 kebaikan. Dan masuk pula orang laki-laki lain serta bersalam assalamualaikum warahmatullahi. Maka beliau menjawab dan bersabda, bagimu 20 kebaikan. Dan ada laki-laki lain masuk seraya bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka beliau menjawab dan bersabda kepadanya, bagimu 30 kebaikan. Dan ada juga orang laki lain datang serta bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Maka beliau menjawab dan bersabda, bagimu 40 kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya terangkan, mudah-mudahan menjadi khasanah bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.